salah satu strategi penguasa yang zolim itu kan mengerahkan buzzer untuk dalam tanda kutip istilahnya kill the messenger ya. Sebenarnya sih itu tantangan kita untuk bisa terus menjaga demokrasi ini terus bisa berjalan lurus gitu. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali tampil memandu acara favorit Anda, yaitu Perspektif Baru. Dan kita pada hari ini kedatangan seorang tamu narasumber yang sangat spesial, beda dari sebelumnya. Kali ini kita menghadirkan seorang komika yang materi-materi stand-up komedinya banyak mengenai politik. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai pemilu dari sudut perspektif seorang komika. Dan dia adalah Bung David Nurbianto, komika yang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Salam perspektif Bung David. Salam perspektif Bung Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung David, Anda ya untuk menjadi tamu di wawancara Perspektif Baru. Dan kita saat ini sudah beberapa hari lagi menjelang pemilihan suara atau pemungutan suara, dan kita bisa lihat di media massa maupun di media sosial, Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu selalu menyuarakan agar pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang damai dan riang gembira. Nah, saya mengikuti Bung David juga melihat bahwa Anda aktif menggelar show stand-up comedy dengan tema Pesta David di 2024. Titik temunya atau benang merahnya sih kalau saya lihat, Anda juga berusaha menyuarakan agar pesta demokrasi pada 2024 ini menjadi pesta rakyat, bukan pesta pertikaian, bukan pesta perpecahan. Nah, kalau Bung David lihat dari beberapa bulan yang lalu sampai dengan yaitu masa kampanye, bagaimana pemilu 2024 ini dari perspektif seorang komika? Apakah memang sehingga tahap ini sudah terwujud bahwa pemilu 2024 menjadi pesta yang riang gembira? Oke, baik Bung Hayat. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya pribadi sangat tersanjung bisa diajak untuk sharing cerita dan pengalaman di Perspektif Baru. Yang saya yakin para pendengarnya, para penikmatnya adalah orang-orang yang rasional, adalah pemilih-pemilih rasional yang dimana mereka menentukan pilihan lewat akal dan nalar yang baik gitu ya. Kalau saya menangkapnya, kenapa kemarin saya bikin tour stand-up komedi di 4 kota dengan tema full politik, bertepatan dengan momentum pesta demokrasi. Sebenarnya keresahan saya adalah di mana di pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, 2 pemilu sebelumnya, sepertinya saya hanya sebagai objek kampanye gitu, objek kampanye yang di mana target suara dari para kontestan, di mana saya cuma bisa ikut istilahnya datang ke TPS dan meramaikan kampanye. Tapi di 2024 ini sepertinya positioning saya sebagai public figure nih sayang kalau hanya saya gunakan untuk hanya sebagai objek. Sebenarnya kita bisa berbuat lebih deh. Sesimpel kita memberikan paling tidak pendidikan politik ke masyarakat, menyadarkan masyarakat kalau bahwasanya yang namanya pesta demokrasi ini kita sebagai rakyat nih yang paling berhak ikut berpesta, bukan cuma para elit gitu loh. Pesta yang kita ikuti dalam tanda kutip, ya kita juga bebas ikut berbicara, kita bebas ikut menentukan pilihan dengan alasan masing-masing, tanpa harus dijudge dengan kata-kata, tahu apa sih lu? Jangan so tahu deh soal politik lu. Walaupun kita nggak tahu soal politik, kita berhak ngomongin politik. Jadi omongan politik nih jangan sampai hanya milik para elit, hanya milik para pakar gitu ya, yang sering kita bilang pengamat politik atau apalah itu yang di TV-TV. Tapi rakyat di level warung kopi pun, tukang ojek pun paling berhak ngomong politik, karena nantinya hasil dari kontestasi pemilu ini sangat menentukan arah hidup
kita ini gitu. Jadi kenapa kita nggak boleh ngomong politik gitu ya? Sekalipun omongan kita awam, berangkat dari sentimen pun ya nggak apa-apa, emang itu ya, emang itu yang kita sanggup dan kita mampu gitu. Jadi keresahan saya sebenarnya itu untuk ikut meramaikan pesta demokrasi ini dengan melakukan pertunjukan stand up comedy dengan tema politik gitu. Dan saya rasa kalau ngomongin perkembangannya sampai saat ini, ya politik riang gembira ini masih terus kita gaungkan gitu, walaupun di lapangan ya kita tahulah banyak berita-berita masih yang terjadi intimidasi, terjadi pembatalan tempat kampanye dari beberapa paslon, terjadi keributan bahkan di level-level kampanye yang menyentuh grassroots langsung seperti konser musik dan segala macam, itu masih terjadi. Tapi di sosial media juga banyak juga masih saling serang antar pendukung yang menurut saya ada yang masih sopan, ada yang sudah keterlaluan gitu ya. Kami sendiri dari perspektif komedian, banyak juga teman-teman yang memang dari stand up comedy ini tersebar di masing-masing paslon nih, ya. Entah itu sebagai memang konsultan komedi, sebagai influencer yang memang ada kontrak, atau memang yang suka rela mendukung paslon juga tersebar di masing-masing paslon. Dan saya rasa itu cukup membuat tensi politik ini jadi sedikit menurun karena masih banyak konten-konten komedi masuk di dalamnya gitu. Tadi telah dijelaskan bahwa salah satu kegiatannya Bung David adalah melakukan tur stand up comedy yang full politik di 4 kota. Nah, ketika Anda melakukan tur stand up comedy bertema Pesta David di 2024, nah Anda kan tentu materi-materinya kami lihat adalah banyak mengenai full politik. Nah, apakah Anda tidak khawatir tanggapan dari fans club-nya ini, artinya para pendukung pasangan calon 01, 02, 03 itu mengintimidasi Anda ketika Anda mengkritik pasangan calon tertentu? Kadang-kadang pendukungnya, ini yang paling repot kan pendukungnya daripada capres atau cawapresnya, bahwa Anda ya diintimidasi bahwa Anda sebagai kadrun lah, kampret lah, atau hal yang lainnya. Apakah itu terjadi ketika Anda melakukan tur stand up comedy? Ya, balik lagi, kalau untuk stand up comedy ini sebenarnya kita tuh sudah punya pasar dan penonton yang sangat loyal ya terhadap karya-karya kita. That's why konsep tur stand up comedy ini selalu tempatnya tertutup. Kita menjual tiket yang dimana hanya yang bisa beli tiket saja yang terverifikasi dan bisa datang. Makanya menurut saya tempat yang paling aman untuk kita istilahnya berikan materi yang benar-benar tajam gitu ya. Sebut nama tokoh tanpa disensor gitu misalkan ya. Karena kami tahu penonton kami adalah penonton-penonton cerdas yang sudah tahu kalau ini adalah konsumsi hanya di tempat itu saja. Jadi tidak boleh direkam, tidak boleh diupload di sosial media yang nanti akan istilahnya membahayakan sang pemilik karya ya. Terutama saya pada saat itu adalah penonton itu sudah paham dengan hal itu. Jadi untuk ketakutan sih sebenarnya tidak ada. Hanya saja mungkin ya kita sama-sama tahu keresahan situasi saat ini di mana adanya UU ITE segala macam dan segala macam. Tapi kalau saya pun harus misalkan nanti sewaktu-waktu ada yang ngerasa tersinggung atau segala macam, balik lagi saya berangkatnya dari keresahan yang memang banyak dirasakan masyarakat, artinya suara rakyat gitu ya, bukan semata-mata karena sentimen pribadi, dan berangkat dengan output komedi gitu yang dimana hal ini untuk hiburan gitu, bukan untuk niat dari awal untuk menjatuhkan sosok atau tokoh gitu ya, tapi memang benar-benar berdasarkan konteks hiburan gitu, dimana kalau boleh saya singgung rekan saya Abdur Arsyad di special show-nya juga yang bertema politik, beliau mengatakan bahwasanya komedi ini bisa jadi pilar kelima demokrasi, di mana konten-konten kritik bisa mudah diterima oleh masyarakat, bisa mudah sampai ke masyarakat, sampai level manapun itu bermuatan komedi. Karena ya kita ada di masa sekarang orang ngomong serius jarang yang mau dengerin. Iya gak sih? Ya, Jadi, makanya kita pakai cara komedi supaya kritik ini bisa terus
berjalan gitu ya, dan bisa terus didengar sampai ke kuping masyarakat gitu sih Mas. Ya, salah satu kita lihat dari kemeriahan politik tahun 2024 itu di media sosial. Di media sosial ramai sekali dan kalau boleh kayak saya katakan itu tensi politiknya lebih tinggi gitu kan. Saling hujat, saling mencela dan ya mungkin juga saling melemparkan hoax. Nah, dari sisi Anda, bagaimana Anda melihat polarisasi yang terjadi di media sosial saat ini? Menurut saya di media sosial ini masih sangat berimbang ya, Bung Hayat. Dalam tanda kutip begini, saya termasuk orang yang sangat benci sekali dengan narasi-narasi dari ya sekarang ada bahasa yang namanya buzzer politik gitu ya, yang kita tahu sama-sama tahu bahwasanya beliau atau siapapun yang pemilik akun ini berstatement itu bukan karena mewakili hati, tapi karena memang transaksional mereka dibayar untuk berstatement. Nah, seringkali kan buzzer-buzzer politik ini justru yang memperkeruh suasana. Adapun di mana kami ini penggiat sosial media yang masih punya akal sehat dan nalar, itu sangat kesulitan untuk mengcounter narasi-narasi yang dilemparkan oleh buzzer-buzzer yang ya memperkeruh suasana dengan mengambil keuntungan pribadi karena mereka dibayar. Sosial media tuh sekarang sudah tempat yang menurut saya tidak aman dan tidak nyaman karena sudah banyak itu tadi, banyak orang-orang yang memang dibayar untuk kepentingannya memperkeruh suasana, melempar hoax, mengaburkan substansi gitu. Bahkan ada yang sampai mengalihkan isu-isu yang memang sebenarnya harus kita obrolin, tapi mereka malah ngobrolin hal yang lain. Sebenarnya itu yang harus kita lawan dan kita jaga sih. Nah, yang jadi masalah adalah ketika banyak dari kami turut memberikan statement paling tidak untuk meluruskan apa yang dinaikkan atau narasi-narasi yang dilempar buzzer-buzzer ini, seringkali kami justru malah kami ini yang jadinya di apa ya istilahnya ya, diintimidasi balik gitu, diserang balik, di framing dalam tanda kutip dan segala macam. Ya sebenarnya itu PR sih buat kita semua supaya balik lagi salah satu strategi penguasa yang zolim itu kan mengerahkan buzzer untuk dalam tanda kutip istilahnya kill the messenger ya. Ketika kita membawa pesan-pesan positif, pesan-pesan yang sesuai dengan akal sehat, yang sesuai dengan nalar, itu suka banyak aja tuh yang nyerang untuk membelokkan substansi itu. Kill the messenger. Kalau bisa framing, kalau bisa serang personalnya, serang kehidupan pribadinya supaya dia tidak mau lagi atau tidak ingin lagi bersuara lantang di sosial media. Sebenarnya sih itu tantangan kita untuk bisa terus menjaga demokrasi ini terus bisa berjalan lurus gitu. Terutama untuk penggiat sosial media. Bung David, tadi kan dikatakan bahwa di media sosial para buzzer memframing siapapun yang dalam tanda kutip menyentuh calon pasangan presiden yang jadi mereka dukung. Nah, apakah adanya buzzer itu juga membuat para komika jarang yang memilih melakukan stand up komedi dengan materi-materi politik seperti Bung David ini? Ya, itu salah satu alasannya karena ya sudah terbukti banyak korbannya gitu, sudah terbukti banyak teman-teman kita yang menjadi korban pembulian via Instagram, via sosial media manapun gitu ya, bahkan di DM dengan ancaman intimidasi yang sudah kelewatan gitu ya, banyak itu kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya mau saya sampaikan gini, sebelumnya saya mau minta maaf juga nih kalau mungkin ekspektasi pendengar perspektif baru bakal ada kelucuan-kelucuan dari statement saya. Karena mohon maaf ini pertanyaannya juga serius banget ya, jadi saya bingung mau lucunya, mau nyari lucunya di mana. Lain David ini ya di sini di perspektif baru. Kalau mau lihat sisi David yang lucu ya silakan di David atau di media sosial lainnya, Bung David. Iya, itu jadi satu alasan. Tapi balik lagi, teman-teman pun banyak yang memilih untuk tidak membahas politik di materi-materi stand up-nya ya, bukan mungkin salah satunya karena ketakutan resiko itu tadi. Dan berikutnya juga memang banyak yang saya rasa
tidak punya ketertarikan juga, banyak juga yang ngerasa apatis terhadap politik juga banyak gitu ya. Jadi memang terhitung jarilah komika-komika yang berani menyuarakan keresahannya di bidang politik di skena stand up komedi di Indonesia itu sendiri ya. Jadi saya rasa sih itu berangkat dari pilihan masing-masing dan pertimbangan masing-masing komika untuk mengambil langkah yang mana. Oke, Bung David. Nah, sekarang kita berbicara mengenai cawapres dan capresnya ya. Nah, dari 3 paslon ini, apakah mereka semua sudah menampilkan, berupaya mewujudkan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang riang gembira? Kalau dari masing-masing yang saya lihat dari cara berkampanye dan masing-masing sudah terlihat kok. Apalagi cara-cara mereka untuk menyentuh pemilih milenial dan Gen Z yang dimana persentasenya di atas 50%, tentunya harus dipakai dengan cara-cara yang riang gembira dan kekinian. Kita sama-sama tahu masing-masing paslon punya gimmick-gimmick tersendiri ya untuk menarik suara milenial dan Gen Z. Dan itu menurut saya cara bagi mereka untuk mencapai politik riang gembira. Cuma penerimaannya di masyarakat ini yang saya rasa belum semua bersepakat kalau pemilu ini harus riang gembira. Balik lagi itu tadi, ada dasar kepentingan masing-masing paslon juga kan, sebagai strategi mungkin yang mereka lakukan untuk apa ya istilahnya. Riang gembira ini kan bisa jadi, menurut saya bisa jadi bagus, bisa jadi tidak. Bisa jadi bagus ketika memang tidak terjadi polarisasi, semua masyarakat aman, damai, riang dan gembira. Bisa jadi riang gembira juga ini untuk menutupi tujuan pemilu yang sebenarnya atau asas pemilu yang sebenarnya yang dimana harus jujur dan adil seperti itu tadi. Jangan sampai nih riang gembira ini dijadikan hal untuk ya udah gue kasih lu hiburan sampai lu nggak tahu di belakang ada kecurangan atau apa segala macam atau apa. Ya inilah balik lagi, ini peran media mainstream dalam tanda kutip itu untuk bisa terus menyadarkan kami ini, membuka mata kami ini bahwasanya selain politik riang gembira juga pemilu ini menurut saya adalah ajang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita harus bersepakat bahwasanya masyarakat kita adalah masyarakat yang mohon maaf secara literasi mungkin kurang, minat bacanya mungkin kurang, pendidikannya mungkin kurang. Nah itu kita harus bersepakat dulu semua paslon bahwasanya siapapun nanti yang menang, cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Supaya walaupun nanti ada, misalkan kami nih pendukung yang kalah, juga tetap dapat sesuatu gitu, yaitu di mana pendidikan politik, di mana kita jadi makin cerdas, kita jadi makin makin berakal untuk memilih calon secara rasional, bukan lagi karena transaksional, bukan lagi karena bansos, bukan lagi karena serangan fajar, bukan lagi karena intimidasi, bukan lagi karena takut kehilangan pekerjaan, bukan lagi karena takut kehilangan mata pencarian, tapi semata-mata murni karena benar-benar pilihan yang rasional berdasarkan akal sehat dan berdasarkan hati nurani. Itu yang perlu dijaga sama ketiga paslon ini. Yang terakhir nih, Bung David. Nah, Anda saya yakin mengikuti pemilu sebelumnya 2014 dan 2019. Apa perbedaan yang Anda rasakan pada pemilu 2024 ini dengan dua pemilu yang sebelumnya, di mana kalau dalam pandangan kami itu tingkat polarisasi, tingkat pergesekan di masyarakat itu sangat keras sekali. Bedanya mungkin di 2014, terutama di pemilu terakhir ya, berarti 2019 ya. Ya uniknya pihak yang saling serang pada waktu 2019 sekarang ada di satu kubu yang sama ya. Jadi justru mungkin saya ngerasa tensinya agak sedikit turun ya karena pihak yang kemarin bertarung dengan sangat sengit sampai terjadi gesekan-gesekan di masyarakat itu sekarang ada di satu kubu yang sama. Jadi ya sekarang pun kalaupun ada geliat-geliat perlawanan justru tidak sekeras kemarin, tapi mungkin kita ngomongin tensinya tidak keras, tapi untuk ngomongin masif sekarang lebih masif juga perlawanan terhadap ya dalam tanda kutip incumbent ya, dengan segala macam intrik-intrik politiknya itu. Jadi menurut saya bedanya sangat
jauh kalau soal tensi ya. Dan lagi di 2024 ini mereka sendiri pun yang menggaungkan politik riang gembira. Kayaknya sangat-sangat amat bagaimana gitu kalau mereka mengingkari omongannya sendiri gitu. Oke, terima kasih Bung David atas perspektifnya, dan sahabat perspektif baru tentu bisa melihat sisi lain dari Bung David ini. Perspektifnya Bung David beda dengan ketika dia tampil dalam stand up comedy. Dan sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa gunakan hak pilih Anda dan pilih secara rasional. Dan gunakan hati Anda dalam memilih, jangan gunakan jiwa. Karena kalau pilihan Anda gagal, maka Anda hanya sakit hati, bukan sakit jiwa. Terima kasih. Perspektif baru berikut.